Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lengkung Widoyo, calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 dengan judul Peningkatan Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa sebagai wujud merdeka belajar dengan insersi pendidikan budi pekerti. Latar belakang. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang paling disegani dalam dunia pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara melahirkan filosofis pemikiran dalam pendidikan dan pengajaran. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan dilaksanakan oleh pendidik sebagai pamong dan anak sebagai among. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya yang mengandung nilai-nilai kebangsaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidikan harus memuliakan anak dengan memberikan merdeka belajar, pembelajaran yang berpusat pada anak, dan mendidik budi pekerti. Pendidik harus dapat menginternalisasi semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajarannya. Tujuan: mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah dengan praktek baik pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Memberikan kemerdekaan belajar pada siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menginsersi pendidikan budi pekerti pada pembelajaran untuk menumbuhkan kekuatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila sebagai muara dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang penulis lakukan dilaksanakan di SDN 1 Wonoketo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang penulis laksanakan terfokus pada 3 hal, yaitu 1. Merdeka belajar melalui pembelajaran yang menyenangkan dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan. 2. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Dan yang ketiga, insersi pendidikan budi pekerti pada pembelajaran sebagai perwujudan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk budi pekerti sesuai nilai-nilai Pancasila. Perencanaan. Kolaborasi dengan elemen pendidikan di sekolah, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa itu sendiri. Kemudian, membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan topik yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung, dan menyiapkan komponen-komponen pembelajaran yang dipakai saat pelajaran. Dan yang terakhir, membuat kesepakatan kelas untuk menghindari kesalahpahaman atau miskomunikasi saat pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan aksi nyata. Pelaksanaan aksi nyata ini penulis mulai dari anak-anak datang masuk ke dalam kelas sampai pulang sekolah. Pertama, aksi nyata dalam menciptakan merdeka belajar bagi siswa. Dalam aksi nyata ini, penulis yang pertama lakukan adalah membuat ruang kelas menjadi senyaman mungkin bagi siswa. Penulis menempelkan semua hasil karya di setiap papan pajangan anak, membuat daftar kesepakatan kelas, dan juga melengkapi pojok-pojok baca untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk meningkatkan literasinya. Pada pembelajaran yang penulis lakukan dalam aksi nyata ini adalah memberikan pembelajaran yang lebih multimetode,
multimedia, dan multiliterasi. Metode yang penulis pakai dalam aksi nyata ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Dalam 2 hari ini, penulis melakukan pembelajaran berbasis proyek dengan membuat lampu lalu lintas sederhana yang menerapkan rangkaian listrik paralel dan membuat anyaman dari barang bekas sebagai pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya anak-anak. Dalam pembelajaran proyek ini, anak-anak akan lebih aktif dalam berkolaborasi dan pembelajaran lebih berpusat pada siswa dalam merdeka belajar. Dari pembelajaran ini telah terinsersi oleh penanaman nilai-nilai Pancasila. Setelah proyek selesai, maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Dalam presentasi, anak-anak juga dapat melakukan melalui permainan komedi putar. Dalam hal ini juga pendidik sebagai pamong sangat berperan dalam memberikan pendidikan budi pekerti, yaitu menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas keputusan musyawarah, dan berpikir kritis. Dari pembelajaran ini, pendidik telah mengubah pola pembelajaran yang berorientasi pada hasil menjadi lebih berorientasi pada proses. Sebagai bentuk penanaman budi pekerti, selain terinsersi dalam pembelajaran, juga terdapat dalam pembiasaan sehari-hari. Untuk pembiasaan kedisiplinan, anak setiap hari membawa setik yang ditulisi namanya dan setiap datang dimasukkan ke dalam kantong jam datang. Anak-anak sangat antusias untuk selalu disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Sebagai penanaman bentuk apresiasi terhadap kerja anak, pendidik memberikan reward, bintang yang ditempel di papan yang menumbuhkan semangat pada anak untuk lebih giat dalam belajar dan berbudi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Hasil aksi nyata. Aksi nyata yang penulis laksanakan ini membawa banyak pengaruh terhadap proses dan hasil belajar anak. Di antaranya, 1. Dari proses belajar terlihat anak sangat antusias dalam mengerjakan proyek bersama kelompoknya. Anak lebih aktif dalam belajar sebagai pembelajaran bermakna yang akan tersimpan di memorinya sampai akhir hayatnya. Pembelajaran sudah mulai terlihat berpusat pada siswa. Berikutnya, yang kedua, sebagai hasil insersi pendidikan budi pekerti, anak menjadi terbiasa untuk memiliki budi pekerti yang baik. Di antaranya, sikap kerjasama saling membantu, disiplin, saling menghargai, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. 3. Dari penataan ruang kelas, kesepakatan kelas, dan pemberian reward, anak-anak senang dan nyaman belajar di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya sebagai hasil dari implementasi merdeka belajar. Refleksi dan tindak lanjut. Refleksi dari aksi nyata yang penulis lakukan adalah hambatan yang penulis hadapi adalah ada beberapa anak yang masih cenderung kurang aktif karena merasa tidak percaya diri dalam diskusi kelompok, bekerja proyek, dan presentasi. Anak-anak yang merasa kurang mampu cenderung hanya menjadi pendengar sejati. Mereka kurang mampu menyampaikan pendapatnya dalam segala hal. Dari refleksi tersebut, tindak lanjutnya adalah memberikan tuntunan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat sosio-emosional untuk menumbuhkan motivasinya dan membangun keyakinan bahwa tidak ada yang tidak bisa jika mau belajar dengan giat dan meningkatkan rasa percaya diri. Berikut adalah testimoni rekan sejawat dan siswa dalam aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Farhan. Di SDN Satuan Negara ini saya mengaku kelas 2.
Bapak Langgeng adalah teman sejawat saya sejak beliau menjadi guru penggerak. Beliau lebih semangat dalam mengajarkan kepada anak, sehingga anak-anak juga semakin aktif karena adanya pemberian pembelajaran berbasis proyek dan permainan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keira Kusumawardani. Saya kelas 6 SDN 1 Pondok Traditis. Setiap hari saya diajar oleh Pak Langgeng. Menurut saya, Pak Langgeng dalam mengajar sangat enak. Setiap hari selalu ada tugas yang menantang dan membuat saya dan teman-teman aktif. Contohnya seperti bermain peran, proyek membuat lampu lalu lintas, menganyam, dan lain-lain. Saya sangat senang saat diskusi dan presentasi karena dapat menambah keberanian. Nama saya Yuliana Zahra. Saya kelas 6 yang diajar oleh Pak Langgeng. Pak Langgeng dalam mengajar saya selalu disertai dengan cerita-cerita lucu dan menarik agar saya tidak bosan. Selain itu, Pak Langgeng juga sering melakukan pembelajaran kelompok untuk membahas suatu masalah dan membuat suatu proyek. Demikian aksi nyata yang penulis lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Salam dan bahagia.